Oke, ketemu lagi kita cuy. Gue Roji, selamat datang di Story. Baru-baru ini ada sebuah berita viral di mana seorang calon anggota TNI hilang misterius selama 1 tahun. Belakangan diketahui bahwa dia telah dihabiskan nyawanya oleh seorang oknum anggota TNI aktif. Yang bahkan anggota TNI aktif itu adalah orang kepercayaan dari keluarga si korban. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke storynya. Dan saatnya serius. Kejadian bermula saat dibukanya seleksi Bintara gelombang 2 tahun 2022. Korban bernama Iwan. Nah, Iwan ini diantar oleh saudaranya yang bernama Paiman untuk mengikuti seleksi tersebut. Di situ Paiman bertemu oleh orang yang dikenalnya, yang seorang anggota TNI bernama Serda Adan. Nah, jadi Paiman dan Serda Adan ini dia ngobrol. Akhirnya Paiman ini ngomong ke Serda Adan dan meminta tolong pada Serda Adan ini untuk bantu saudaranya yaitu Iwan ini agar bisa lolos seleksi pada saat itu. Nah, disepakatilah Paiman ini dengan Serda Adan untuk memberikan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Serda Adan untuk membantu agar Iwan bisa lolos dalam seleksi tersebut. Tapi sayangnya pada seleksi tersebut Iwan gagal untuk lolos dalam seleksinya. Kehabis akal, akhirnya Serda Adan ini menyarankan Iwan untuk mengikuti seleksi kembali pada tanggal 16 Desember 2022 di Padang. Karena pada saat itu Serda Adan katakan kepada Paiman bahwa Serda Adan ini mempunyai seorang paman yang nantinya bisa membantu agar Iwan bisa lolos dalam seleksi di Padang tersebut. Nah, pada tanggal 22 Desember 2022, Serda Adan ini mengirimkan foto Iwan yang telah dipinjami baju dinas TNI dan telah dibordir nama yang bernama Iwan dan mengatakan bahwa Iwan ini telah lolos seleksi di Padang yang baru saja diikuti oleh Iwan ini. Jadi lengkap, dia difoto dengan menggunakan baju dinas dan juga bordir nama dan juga dikirimkan foto Iwan ini sudah keadaan gundul ya selayaknya TNI. Nah, keluarga pada saat difoto oleh Serda Adan itu merasa senang dan percaya aja bahwa Iwan ini telah lolos menjadi seorang TNI. Nah, Serda Adan ini mengatakan ke keluarga Iwan bahwa Iwan akan dibawa untuk mengikuti pelatihan. Pihak keluarga Iwan yang udah dikirim foto bahwa Iwan memakai baju dinas lengkap itu percaya dong bahwa Iwan ini sudah lolos seleksi dan sedang melaksanakan pelatihan di sana. Padahal Iwan ini dihabisi oleh Serda Adan dibantu oleh warga sipil pada tanggal 24 Desember 2022. Jadi selisih 2 hari gitu ya. Ketika pihak keluarga dikirimin foto Iwan saat memakai baju dinas tersebut di tanggal 22 Desember 2022. Nah, Iwan ini dihabisi oleh Serda Adan pada tanggal 24 Desember 2022. Jadi selisih 2 hari doang setelah keluarga dikirimin foto tersebut. Dihabisi dengan cara ditutup beberapa kali di bagian perut oleh Serda Adan ini dan makanya dibuang jurang yang berada di Talawih, Kecamatan Sawahunto, Sumatera Barat. Nggak sampai di situ pula Serda Adan ini. Serda Adan ini seringkali memintai uang kepada warga korban, keluarga Iwan, dengan dalih untuk diberikan ke pamannya yang telah membantu untuk meloloskan Iwan pada seleksinya. Dan pada pertengahan April 2024, Serda Adan ini kembali menghubungi pihak keluarga Iwan untuk meminta 2 murai batu yang dikatakan Serda Adan ini untuk diberikan ke pamannya ada di Padang. Pihak keluarga yang gak mikir macam-macam akhirnya membelikan 2 murai batu yang diminta itu sejumlah 14 juta rupiah yang akhirnya diberikan kepada Serda Adan ini. Nah, karena udah lama gak ada kabar dari Iwan, akhirnya pihak keluarga menghubungi lagi Serda Adan untuk menanyakan kondisi Iwan. Di situ Serda Adan mengatakan bahwa Iwan dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Iwan tidak bisa dihubungi karena sedang mengikuti pelatihan menjadi seorang TNI. Itu kata Serda Adan. Di tanggal 3 September 2023, Serda Adan mengatakan
kepada keluarga Iwan untuk menghadiri pelantikan Iwan yang akan dilakukan pada Oktober 2023, meminta sejumlah uang sebesar 3,7 juta rupiah untuk menghadiri pelantikan tersebut. Nah, di sini keluarga senang dong. Akhirnya dia bisa menjumpai keluarganya, menjumpai Iwan untuk menghadiri pelantikannya. Yang padahal pada saat itu Iwan sudah habisi oleh Serda Adan ini. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2024, akhirnya keluarga Iwan ini yang berjumlah sekitar 4 keluarga Iwan ini datang ke Gunung Uban untuk menghadiri pelantikan Iwan. Nah, setibanya di sana, keluarga Iwan ini ditemui oleh Serda Adan dan diberitahu oleh Serda Adan ini bahwa pelantikan Iwan ini ditunda karena Iwan ini terpilih menjadi anggota terbaik dan dipilih menjadi anggota khusus marinir. Hingga puncaknya di Januari 2024, anggota keluarga Iwan ini bingung karena Iwan ini udah lama nggak ada kabar dan nggak bisa dihubungi. Nah, pada tanggal 5 Februari 2024, akhirnya keluarga Iwan ini mendatangi mes milik Serda Adan yang berada di Pomal, Lanas Nias. Bukannya keberadaan Iwan yang didapatkan anggota keluarga, namun anggota keluarga Iwan ini malah dimintai sejumlah 1,4 juta rupiah yang kata Serda Adan akan digunakan untuk menghubungi teman lettingnya agar bisa berkomunikasi dengan Iwan. Nah, akhirnya kecurigaan keluarga Iwan ini memuncak karena udah lama banget Iwan ini nggak bisa dihubungin dan bahkan nggak ada kabar sama sekali tentang Iwan ini. Yang ada hanya kabar dari Serda Adan yang mengatakan bahwa Iwan baik-baik saja, Iwan baik-baik saja, sedang pelatihan dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi keluarga Iwan ini mulai sangat curiga pada Serda Adan dan akhirnya mengajukan laporan ke Lanal Nias pada 27 Maret 2024. Laporan dari keluarga Iwan ini mendapatkan respon dari Lanal Nias yang akhirnya besokannya pada tanggal 28 Maret 2024 pihak keluarga ini didatangin oleh personil TNI AL dan memberitahukan bahwa Iwan telah meninggal, dihabisi nyawanya oleh Serda Adan. Nah, di situ shock dong keluarga yang mengetahui bahwa Serda Adan ini baik, telah membantu Iwan untuk lolos ke seleksinya, dan ternyata Serda Adan ini telah menghabisi Iwan. Kini Serda Adan telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan di markas militer Lantamal 2 Padang dan terancam hukuman mati. Oke, jadi seperti itu kisah dari Iwan yang bagi gue sangat miris sekali karena sangat inginnya dia menjadi anggota TNI AL dan akhirnya bertemu dengan orang yang salah, bahkan rela untuk membayar ini itu untuk dirinya bisa lolos dalam seleksi dan menjadi anggota TNI AL, namun malah tidak dihabisi nyawanya oleh orang kepercayaan dari keluarganya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Jika dirasa video-video dari channel ini menarik atau bermanfaat, kalian bisa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalau gua bikin video baru nggak ketinggalan ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.